Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Pratiwi dengan NIM C01225534 dari kelas manajemen C. Baik, saya akan mencoba menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Langsung saja ke materi yang pertama, ada jenis rencana dan kaitannya dengan anggaran. Jenis yang pertama ada rencana strategis, yang dimana rencana jangka panjang yang mencakup visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada rencana taktis, yaitu rencana jangka menengah yang mendukung rencana strategis. Yang ketiga ada rencana operasional, yaitu rencana jangka pendek yang berfokus pada kegiatan sehari-hari. Kaitannya dengan anggaran merupakan alat untuk mengimplementasikan rencana tersebut dengan kondisi sumber daya yang tepat. Selanjutnya hubungan anggaran dengan akunting, di mana hubungan antara anggaran dan akunting sangat erat karena keduanya merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan kegiatan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada akunting sebagai dasar penyusun anggaran, dan kedua anggaran sebagai alat perencanaan, akuntansi sebagai alat pencatatan. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat anggaran. Tujuannya yaitu untuk mengontrol pengeluaran dan pendapatan, dan manfaatnya itu untuk memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi anggaran dalam kaitannya dengan fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun rencana keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus yang kedua ada pengendalian, yaitu untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan anggaran. Yang ketiga ada koordinasi, yaitu untuk mengintegrasikan berbagai departemen untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada evaluasi kinerja, untuk menilai kinerja berdasarkan pencapaian anggaran. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran operasional, yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sehari-hari. Selanjutnya ada anggaran investasi, yaitu untuk merencanakan pengeluaran untuk investasi jangka panjang. Terus ada anggaran kas, yang dimana untuk mengelola arus kas masuk dan keluar. Selanjutnya pertemuan kedua yaitu tentang pengertian ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah proyeksi jumlah penjualan yang diharapkan dalam periode tertentu. Berikutnya ada metode ramalan penjualan. Metode yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif, dan yang ketiga metode campuran, yang dimana menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Berikut ada analisis tren garis lurus, yang dimana metode analisis yang menggunakan data historis untuk memprediksi penjualan di masa depan dengan membuat garis lurus yang mewakili tren. Contoh rumus garis lurus yaitu Y sama dengan nilai ramalan penjualan, A sama dengan nilai awal, dan B sama dengan kemiringan garis, dan X sama dengan variabel independen. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ketiga, yang dimana pertemuan ketiga ini kita membahas konsep anggaran penjualan. Jadi konsep anggaran penjualan merupakan proyeksi pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Tujuannya untuk menyediakan dasar perencanaan keuangan. Terus mengontrol dan memantau kinerja penjualan, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada penyusunan anggaran penjualan. Ada langkah-langkah dalam penyusunannya. Yang pertama analisis data historis, yaitu untuk mengumpulkan data penjualan sebelumnya untuk memahami tren. Terus yang kedua ada identifikasi faktor yang mempengaruhi penjualan, seperti musim, promosi, kondisi ekonomi, dan kompetisi. Ketiga, tentukan metode ramalan seperti kualitatif atau kuantitatif. Yang keempat ada buat proyeksi penjualan berdasarkan analisis dan metode yang dipilih. Yang kelima ada review dan revisi atau tinjau anggaran dengan tim manajemen untuk memastikan akurasi. Selanjutnya menghitung anggaran penjualan. Rumus dasarnya itu anggaran penjualan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit yang diproyeksikan terjual. Contoh perhitungannya ada di PPT tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan keempat, yang dimana pertemuan keempat ini membahas konsep anggaran produk.
Anggaran produk merupakan rencana keuangan yang merinci estimasi biaya dan pendapatan dari produk tertentu. Selanjutnya, penyusunan anggaran produk. Ada langkah-langkah dalam penyusunan. Yang pertama, identifikasi biaya tetap yang tetap dan variabel. Yang kedua, estimasi volume penjualan. Yang ketiga, ada tentukan harga jual. Keempat, hitung total biaya dan pendapatan. Dan yang kelima, ada analisis selisih atau variance analysis. Selanjutnya kita menghitung anggaran produk. Ada rumus dasarnya, seperti total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit. Jadi total pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya. Dan contoh perhitungannya ada di PPT tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan Enan yang dimana membahas konsep anggaran biaya dan beban. Yang dimana anggaran biaya dan beban merupakan rencana keuangan yang merinci estimasi biaya dan beban yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu. Terus ada penyusunan anggaran biaya dan beban dan langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama, identifikasi semua jenis biaya dan beban. Yang kedua, kategorikan biaya menjadi tetap dan variabel. Ketiga, estimasi jumlah dan harga untuk setiap jenis biaya. Terus yang keempat, ada hitung total biaya dan beban. Dan yang kelima, ada analisis dan evaluasi anggaran. Selanjutnya, cara menghitung anggaran biaya dan beban. Rumus dasarnya itu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Jadi total beban sama dengan jumlah beban tetap ditambah dengan jumlah beban variabel. Contoh perhitungannya itu biaya tetap sama dengan 15 juta, terus biaya variabelnya itu 30.000, terus jumlah unitnya itu 500. Jadi total biayanya itu 15 juta ditambah dengan 30.000 dikali 500 dan hasilnya itu 30 juta. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 yang dimana membahas tentang konsep anggaran laba rugi. Jadi anggaran laba rugi merupakan rencana keuangan yang merinci estimasi pendapatan dan biaya untuk periode tertentu yang digunakan untuk memprediksi laba atau rugi. Terus ada penyusunan anggaran laba rugi dan langkah-langkahnya dalam penyusunan. Yang pertama ada estimasi pendapatan dari penjualan. Yang ketiga ada identifikasi dan estimasi biaya tetap dan variabel. Terus yang ketiga ada hitung total biaya. Dan yang keempat, hitung laba rugi dengan rumus laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya. Terus yang kelima ada analisis hasil anggaran. Selanjutnya cara menghitung anggaran laba rugi dengan rumus dasar, yaitu total pendapatan sama dengan jumlah unit terjual dikalikan dengan harga jual per unit. Terus total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit terjual. Jadi laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.